Kira-kira Bang untuk desa Pedamutung apa yang kita Kalau desa Permutung, kalau masalah ketahanan pangan itu kan kita kan harus melihat potensi wilayahnya. Tidak bisa istilah kalau yang digalakkan memang dari Bapak Presiden itu untuk ketahanan pangan itu padi dan jagung. Cuma kalau di wilayah desa Permutung itu memang untuk kawasan penanaman padi itu memang udah sedikit. Jadi direncanakan semalam oleh kelompok itu akan bergerak di bidang peternakan dan perikanan. Adalah untuk sementara rencana dari BUMDes yang akan mengelola. ya, ini kan kan kalau ini berubah total ya. Ya. Kemarin mungkin yang kota misalnya ada yang sapi, ada yang ayam, ada yang ikan. Tapi kan bukan pada pangan ini kan memang padi sama apa namanya padi kondisi ya. Untuk kita kan memang harus ketahuan pangannya ke situ. Mereka ketahuan pangan ini kan ada yang nabati, ada yang hewan. Ya kalau kita nanti rencana pengembukan sapi sama ikan keramba, Karena kita banyak ini apa ya, keramba sama ternakan. Sebab kan ini kan rata-rata kan kebun sawit. Jadi untuk sawah itu memang kecil potensi untuk dikembangkan. Kita kan tidak ingin juga kegiatan ini gagal. Jadi sesuai dengan potensi wilayah yang ada. Nanti kita paksakan ke padi, lokasinya tidak ada, kan susah juga kita. Jadi itu maka semalam ada musyawarah di desa. Istilahnya diminta kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan, nelayan, kelompok ternak untuk memasukkan proposal sesuai keinginan mereka, apa yang bisa dikerjakan oleh mereka. terus ini Bang, ini untuk desa kita berapa kelompok untuk yang ternak dan ikan? Kalau sekarang dari masih proses, orang tuh masih bikin apa, proposal, saya bikin rencana kerja usahanya kan. Kalau kita kan di sini kami minta ke BUMDes untuk mengajukan proposal itu memang eh, pengeluaran dana sama kebutuhan itu harus jelas. Umpama contoh, umpama untuk peternakan usaha penggemukan umpamanya. Itu dari pembuatan kandang sampai penjualan itu udah harus ada gambaran dananya. Nah, jadi itu yang kami minta di BUMDes sama kelompok itu untuk merinci anggaran-anggaran dana yang dibutuhkan. Jadi tidak bisa kami bocorkan, kami kelompok peternakan butuh dana sekian, tidak mau. Ya kalau memang untuk buang kandang segini, untuk pakan begini, untuk beli vitamin begini, untuk suntik begini. Nah, selama berapa bulan dia memelihara untuk pengemukan? Umpama 6 bulan. Berapa biaya habis 6 bulan tuh? Nah, sistemnya gimana dengan BUMDes? Apakah bagi hasil dia dengan BUMDes atau sewa BUMDes di tempat dia? Nah, itu kami minta memang untuk pengelolaan dana ketahanan pangan sekali ini itu memang kami berharap yang menggunakan dana itu memang orang-orang yang sudah profesional di bidang itu kan. Tidak ada satu. Gagal kan Iya. ini kan sekarang ini bisnis. Iya, kalau yang lama-lama kan sifatnya Diberi ya. kita diberi tidak mengharapkan pengembangan ke belakangnya. Kalau sekarang kita kan diberi sekarang modal sekian, nah, setidaknya berkembang di masyarakat. Nah, kalau memang berkembang bisa kan bisa kelompok-kelompok lain lagi yang kita bina. Ya minimal itu kan lumayan besar juga lah kalau 20% dari anggaran dana desa yang digunakan itu kan, jadi sayang kalau seandainya tidak dimanfaatkan itu secara optimal dan eh, apa namanya itu terencana dan terprogram tuh susah juga kan. Berarti kita ini kan orang yang untuk selama ini kan warga ini kan hanya tahunya memelihara. Untuk menemukan kan belum paham. Paling kasih makan apa gitu kan. Jadi kan tentu harus ada mereka paham tentang itu. Itu gimana nanti? Ya kita kan gini, kita itu maka minta yang sekarang yang mengerjakan sekarang ini orang yang udah profesional, misalnya udah pernah melaksanakan kegiatan itu. Cuma mungkin selama ini dia melaksanakan kegiatannya secara eh, alami, ya, dengan modal keterbatasan modal segala macam. Mungkin di situ kendala-kendala dia kan, mungkin dengan adanya program ini bisa kita bantu dia.
melibatkan di BUMDes kan. Coba kita kan, maka kita minta apanya itu rencana kerja usaha dia tuh dari mulai sampai paskanya tuh harus kita minta rincian dananya. Ya kan gini bang, ada beberapa desa Diadakan. Ya kan dari program itu kan ada juga istilahnya sebelum pelaksanaan itu kan harus ada pelatihan-pelatihannya. Cuma kan kayak kita untuk meminimalisir itu kan minimalnya yang kita latih itu orang yang udah ngerti dan istilahnya udah tahu ya dia risiko. Jangan nanti istilahnya pekerjaan ini coba-coba. ya itu Nah, pasti buat gagal ya. dia walaupun kita kasih pelatihan, kalau dia belum pernah melaksanakan, itu kalau tingkat keberhasilan itu persentasenya masih rendah. Cuma kalau dia udah melaksanakan, udah pernah melaksanakan, kita ada lagi ilmu yang lebih bagus, kan kita akan tingkat keberhasilannya itu kita pun selaku pemerintahan desa akan lebih nyaman jadinya kan. Dengan dana yang kita keluarkan itu tidak sia-sia. Terus ini bang, ini nanti kan kita kan sekarang kalau dulu ya kan buka besar, kita mana yang pelaksana utuh adalah direktur BUMDes. BUMDes. Nah, jadi gini bang, ini kan saya nggak mau direktur macam-macam kan, dan hanya calon remaja kan macam-macam bukan manusia. Tiba-tiba diangkatnya kawannya, itu kan keluarganya, cara paham, tapi lisensi dia bisa gitu kan. Itu dari desa ada nggak bang pengawasan? Karena mereka pilih yang itu ada nggak pengawasan? Enggak, kalau untuk kegiatan usaha ini dia BUMDes kan ada cuma kan direktur, bendara, sama sekretaris, yaitu pengawas. Jadi kalau memang ini BUMDes memang perlu tenaga untuk sub ini harus dibikin. Iya, soalnya itu kita yang profesional aja kan, soalnya siapa yang ahli untuk mengawasi kegiatan ketahanan pangannya itu yang kita cari di desa kan. Nggak bisa saya tunjuk, kita pun nggak mau juga saya tunjukkan ini tentang keluarga. Dia megang nggak ada mungkin. Kan direktur ini kan, kan kami sudah lemah kan gitu kan. Kalau dulu komisaris, ada bapaknya aku menentukan kan, ya kan kawannya, adiknya, keluarganya. Nah, kita kan itu kita kalau berusaha nanti ini kan di BUMDes kan sekarang masih dalam proses orang ini kegiatannya, rencana kegiatannya satu ini tiap unit usaha ini harus dipegang oleh orang yang ahli, orang yang dan memang menguasai bidang itu kan. Mama dia di peternakan khusus untuk ketahanan pangan ini nanti akan ditunjuk satu badan yang khusus mengelola atau mau apa itu. Dia kan di BUMDes kan ada unit-unitnya. Ada yang kalau di sekarang ini BUMDes kita kan bergerak satu di Briling, yaitu di Kebun, yaitu di Gerai, yaitu di LPG. Nah, kan masing-masing itu kan ada koordinatornya. Jadi kalau ini ketahanan pangan ini kan sub baru, kita harus cari pula orang yang bisa mau apa itu. Nanti kita. Cuma ini kan dia pada kami ini paling besar. Iya. Nah, dia tersendiri, tapi di bagian BUMDes gitu kan, yang dananya besar sendiri kan. Iya, di samping dananya besar, lagipun ini kan kita kan tahu juga bukan semua BUMDes itu mampu untuk mengelola. Nah, jadi kita harus butuh juga orang untuk membantu BUMDes ini, gimana mengelola dana tuh. Kita yang namanya manusia kita tidak sempurna kan. Nah, mungkin di bidang ini bisa dikuasai oleh direktur atau segala pengurus BUMDes, mungkin di bidang ini dia lemah. Jadi kita komunikasi terus dengan BUMDes. Kalau dia memang butuh tambahan tenaga untuk itu ya kita musyawarahkan. Kita cari di wilayah kita nih siapa yang kompeten untuk memegang itu. Ya segala sesuatu tetap kita untuk penunjukan segala macam tetap kita musyawarahkan. Tidak bisa kita. Tapi abang udah siap lah untuk kedepannya. Soalnya kan ini kan dalam masalah itu dana. Ya belum. Kalau siap tidak siap harus siap. Iya kan, ada orang siap aja, kan di lapangan belum, kan itu. Ada yang siap mental gitu. Jadi dananya cukup, petugasnya cukup, memang udah ahli, udah jati. Kalau kami terus terang Pak, dana itu udah cair, cuma tidak kami ambil masih tetap di bank. Coba kami di lapangan belum siap. Oh iya. Nah, coba belum selesai di lapangan di BUMDesnya kan.
apa program-program gimana biaya yang terpakai itu kami belum nampak. Jadi kami tidak berani narik dana. Ya karena saya kan sering ikut DPT dulu kan. Mau jadi pemodal. Kalau dia jadi pengusaha, berarti dia cuma sebagai manajer. Dia tidak akan bisa turun tangan langsung melaksanakan kayak dia suruh ternak sapi atau ngomong sapi, mana tahu dia kan. Pasti orang lain yang disuruhnya mungkin dengan kerjasama, dengan upah. Itu maka saya minta kalau bisa yang bikin proposal ini orang yang memang betul-betul udah pernah melaksanakan kegiatan. Jadi dia tahu untuk beli bibit segini, untuk bikin kandang segini. Jadi nanti situlah BUMDes berperan menilai dengan desa layak enggak usaha ini dilaksanakan, layak enggak kelompok ini melaksanakan. Nah dengan kan bisa kita nilai pembuatan kandang segini dia usulkan, kita kan bisa pertimbangkan sesuai enggak usulan pembuatan kandang ini dengan permintaan dia. Kalau dia yang langsung apa kan, tinggal BUMDes nanti bikin mau aja lagi. Apa dari keuntungan usaha ini berapa untuk BUMDes? Aja lagi kan. Itu beberapa desa termasuk di Rimbo ya. Itu kan ada kalau tahu itu jual itu. SAU. Ya maksudnya kan nanti ini kayaknya yang BUMDes ini Bapak angkat lah pendana gitu. Apa ada yang kelompok tadi ini bekerja. Nah ini ada keuntungan. Masih usaha itu dapat itu juga. Kan itu. Kuasa dari kelompok itu maka dia bikin MOU, ikatan kerjasama. Umpama kalau kerjasama, berarti kan bagi hasil. Bagi hasil nanti itu kan tergantung kesepakatan kedua pihak. Kita tidak akan bisa ikut campur kan. Kita menetapkan harus gini-gini tidak. Itu orang yang bekerja tahu dia nilai usaha dia. Yang mau modal itu tahu pula hak dia tuh. Tidak mungkin dia tidak dapat keuntungan disebabkan ini BUMDes usaha. Usaha ini yang namanya profit pasti ada, untungnya pasti ada. Makan yang namanya di desa tuh yang wajar-wajar aja keuntungan itu lagi kan. Tidak mungkin kita mencari kesempatan untuk cari keuntungan besar dan lain. Setelah nanti itu kan ada 3 opsi semalam saya tawarkan ke BUMDes untuk disampaikan ke kelompok. Pertama kerjasama, yang kedua bagi hasil, yang ketiga upah. Nah kalau upah ini berarti kan BUMDes membuat usaha, tapi dia memperkerjakan orang, digaji berapa per bulan, tidak hasil, berapa keuntungan apapun risiko itu BUMDes yang nanggung. Nah jadi kalau dia bagi hasil nanti kan itu tergantung kesepakatan lagi kan. Mama taruh sapi 5 ekor di daerah 5 ekor dalam 4 bulan. Nah dengan modal 13 juta mama kan, nah, nanti dalam 14 bulan bisa dibayar, bisa terjual 17 juta. Berarti kan 4 juta kotor berapa? Nah, dihitung biaya pakan, biaya perawatan segala macam berapa untung lagi? Sebenarnya bagi tergantung kesepakatan lah ya. Kita kan tidak bisa ikut campur itu antara BUMDes dengan pelaksana lah lagi. Ya, kalau itu program dari peternakan dulunya memang gitu. Misalnya kan itu untuk bergilir Paknya. Cuma kayak saya sekarang dapat 1 ekor sapi, pelihara lah, nanti beranak, ambillah entah anaknya yang dipindahkan ke orang lain, entah induknya dipindahkan ke orang lain, jadi dikembangkan terus, digulirkan terus. Itu kalau sistem kita kan penggemukan, bukan pengembang biakan. Dijual lah ya. Iya dijual. Jadi umpama kan itu makanya diminta namanya dalam penggemukan ini berapa bulan butuhnya. Kalau semalam saya dapat informasi itu sekitar 4 sampai 5 bulan. Nah, saya 1 ekor itu nanti dengan modal awal kita beli umpamanya kondisi apalah kan kurang sempurna lah atau kurang besar. Setelah dipelihara selama 4 bulan 5 bulan kan ada pengembangan. Nah berapa nilainya lagi kan dengan itu semalam pun sudah saya libatkan langsung dokter hewan untuk memberikan masukan kalau seandainya pakan-pakannya itu gimana, masalah kesehatan sapi itu gimana, dan jenis-jenis sapi itu gimana. Hasilnya dia tidak mau istilahnya kegiatan itu asal dicoba-coba. Jadi memang terima kasih di awal saya tekankan ke BUMDes tolong cari pelaksana kegiatan ini orang yang udah betul-betul profesional, orang yang udah pernah melaksanakan kegiatan. Mungkin dia terbentur di modal,
mungkin terbentur di istilahnya teknologi segala macam. Nah, kita bina ini dulu. Kalau udah berkembang kita besok baru kita istilahnya diperingan syaratnya lagi kan. Kita kan tahap uji cobanya awal ini kan harus berhasil kita harapkan dulu. Jadi dengan ada berhasil kita minat ke belakang orang lain tuh ada. Kalau kita pertama ini udah gagal susah besok lagi. Jadi gini bang, tadi sama bilang kan di tahun itu tadi nomornya 4 bulan. Karena kan kata Pak ini tahun. Iya. Nah setelah 8 bulan itu gimana? Ini lagi sapi atau gimana? Ya tetap sapi selama setahun. Dia kan kalau pengembangan pemakan 4 bulan. Berarti selama setahun kan 3 kali putaran dia. Nanti itu nanti dicerai dikembangkan lagi, dijual lagi, beli lagi, dijual sampai tahun. Nanti 3 kali. Cuma kan nanti kan kalau untuk apanya kan tidak mungkin lagi. Istilahnya kalau tahap awal ini kan kita itu agak besar modalnya. Pembuatan kandang segala macam. Tapi kalau tahap kedua ini kan tidak ada pembuatan kandang lagi. Tinggal mungkin jadi di situ kan peningkatannya ada lagi kan. Mungkin kalau sekarang dapat keuntungan pemainnya 1 juta per ekor, mungkin besok udah dapat 1.200.000 per ekor untuk kalau untuk awal-awal ini kan kita butuh apa? Yang mungkin